Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifari dengan NIM 129. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pengendalian dan penjaminan mutu pada shift 2 pada modul 2 kali ini. Diketahui nomor pertama adalah PT PPM Furnitur, sebuah perusahaan termuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang memengaruhi reputasi perusahaan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyentuhan komponen furnitur. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi dalam 20 hari terakhir. Di sini ada 20 sampel dan 20 detektif. Pertanyaannya based on data dan informasi yang tersedia. Yang pertama, buatlah peta kendali sesuai. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik? Dan yang ketiga, berapakah nilai UCL, CL, dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali? Pertama, kita buat tabel tersebut di dalam Excel. Berikut ini adalah tabel yang sudah kita buat dalam Excel. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam RStudio dengan menggunakan komen pertama, yaitu menginstal package dengan komen seperti berikut. Ya, setelah sudah selesai terinstall, kita selanjutnya adalah mengaktifkan package dengan menggunakan command library read Excel dan library QCC atau Quality Control Chart. Ya, berikut di sini. Selanjutnya kita menginput data Excel yang sudah kita buat, yaitu berupa soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan ke dalam satu file yang sama. Selanjutnya, kita run untuk membaca. Ya, jadi di sini terlihat bahwa sudah masuk data-data yang kita buat di dalam Excel tersebut. Selanjutnya persoalan nomor pertama, membuat peta kendali. Dengan menggunakan CCP, QCC soal 1, jumlah defektif, size soal 1 sampel, type-nya NP, detailnya peta kendali, XLab pengamatan ke, YLab, dan jumlah detektif dengan stat false. Dan kita run. Ya, jadi berikut di sini adalah peta kendali pada persoalan nomor pertama. Dan dilihat bahwa di sini tidak ada yang keluar dari batas UCL maupun LCL. Berikut adalah komen untuk melihat apakah ada garis yang keluar dari batas kendali, dan tidak ada, Kak. Selanjutnya kita melakukan summary pada peta kendali atau rangkuman pada peta kendali tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa grup sample size 200, number of group 20, center of group statistik 14,1, standar deviasinya 3,62, dengan control limit LCL lower control limit 3,239, upper control limitnya 24,96. Selanjutnya kita persoalan nomor 2. Di sebuah pabrik manufaktur otomotif, PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi mobil selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang telah ditetapkan. Berikut adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Nah, jadi berikut adalah sampel dan detektifnya. Ditanyakan, yang pertama, buatlah peta kendali yang sesuai. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik. Dan yang ketiga, berapakah nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Ya, sama seperti tadi, kita buat buat datanya ke dalam Excel. Yang berikut di sini adalah data-data pada Excel yang sudah kita salin. Selanjutnya kita ke RStudio dengan membuat peta kendali P dengan komen seperti berikut. CCP, QCC soal 2 defektif, size-nya soal 2 sampel, type-nya P, detail peta kendali, XLab pengamatan, YLab proporsi defek dengan state false. Lalu kita run. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa
ada 3 titik yang keluar dari batas kendali, yaitu titik pertama, titik 6, dan titik 18. Berikut di sini komen untuk memastikan bahwa apakah ada titik yang keluar. Ya, jadi di sini ada yang titik 6, 18, dan 1, seperti tadi. Selanjutnya kita menghapus titik 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 1, 6, dan 18 dengan komen seperti berikut. Selanjutnya kita membuat peta kendali perbaikan dengan komen seperti berikut. CCP, KCC, saldo fix, defektif, type-nya P, size-nya saldo fix sampel, setelah peta kendali P perbaikan, X level pengamatan, Y level property defect, X level false. Nah, itu kita run. Ya, jadi bisa dilihat bahwa sudah tidak ada yang keluar dari batas kendali. Semua berada dalam CL atau di bawah UCL dan di atas LCL. Selanjutnya kita melihat rangkuman pada peta tersebut. Jadi di sini adalah number of group 17, center of group atau CL-nya 0,02 dengan standar deviasi 0,16. Kontrol limitnya LCL 0,000 dengan UCL 0,05, 0,05 dan 0,07. Selanjutnya kita persoalan nomor 3. Diketahui bahwa PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Jadi di sini ada 25 sampel pada persoalan nomor 3 kali ini dengan ada defeknya. Dan diketahui soalnya, buatlah peta kendali yang sesuai, apakah proses produksi terkendali secara statistik, dan berapakah UCL, CL, dan LCL. Nah, sama seperti tadi, kita pindahkan data-data tersebut ke dalam Excel. Jadi di sini kita sudah membuat ada 25 data atau 25 sampel. Lanjutnya kita melakukan uji coba di RStudio dengan menggunakan komen sama seperti tadi, CCC, KCC soal 3 defect, size soal 3 sampel, type-nya C, ditelah peta kendali, X level pengamatan, Y level jumlah defect dengan X level false. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa ada satu titik yang keluar dari batas kendali, yaitu titik 18. Selanjutnya kita bisa memastikan bahwa apakah ada titik yang keluar. Jadi di sini ada titik 18. Dengan menggunakan perbaikan komen seperti berikut untuk menghilangkan titik 18. Selanjutnya kita membuat peta kendali perbaikan setelah kita menghilangkan titik 18, yaitu dengan komen seperti berikut. CCC, soal 3 fix, defect, size soal 3 fix sampel, type masih, titelah peta kendali, X level peta pengamatan, Y level pada jumlah defect dengan etc false. Nah, itu kita run. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa di sini sudah dibuat peta kendali perbaikan. Selanjutnya kita lihat rangkumannya, bahwa di sini ada terlihat bahwa ada titik 8 yang di luar batas kendali. Selanjutnya kita menggunakan perbaikan lagi dengan menggunakan komen CCC soal 3 fix, defect, soal 3 fix sampel, type Messi, titulah peta kendali, jumlah pengamatan, itu kita run. Habis itu kita melihat summary peta kendali. Ya, di sini bisa dilihat bahwa grup sampel sisa 55, number of group 24, CL itu 10,16, standar deviasi 3,18 dengan LCL 0,60 dan UCL 19,73. Selanjutnya kita ke persoalan nomor 4, yaitu PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka.
Selama 15 hari terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada klien yang dihasilkan. Berikut adalah data jumlah cacat pada klien. Ya, di sini ada dilihat bahwa ada 10 sampel untuk persoalan nomor 4 kali ini. Dengan pertanyaan, pertama, buatlah peta kendali sesuai. Yang kedua, apakah proses terkendali secara statistik? Yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta terkendali. Kita buat datanya di dalam Excel. Ya, jadi di sini datanya sudah kita buat. Ada 15 sampel. Selanjutnya kita melakukan pengerjaan di RStudio dengan komen seperti berikut. Membuat peta kendali dengan komen CCU, QCC soal 4 jumlah cacat unit, size-nya soal 4 jumlah unit yang diperiksa, type-nya U, titel peta kendali, XLP pengamatan ke, XYLP jumlah defect per unit dengan aset cost. Selanjutnya kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada titik yang keluar dari batas kendali, atau bisa kita komen, atau kita bisa lihat dengan menggunakan komen seperti berikut, yaitu tidak ada titik yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya kita melihat rangkuman pada hasil nomor 4 kali ini dengan number of group 15 atau sampel 15, center of group atau CL 0,15 dengan standar deviasi 0,395, kontrol limitnya LCL 0,37, 0,023, dan 0,014, dan UCL 0,27, 0,28, dan 0,29. Selanjutnya kita ke persoalan nomor terakhir, yaitu nomor 5. Dengan perusahaan kayu lapis PPM Furnish mengidentifikasikan 7 jenis cacat pada produk-produk yang mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Yaitu di sini ada jenis cacat retak permukaan, dimensi tidak spesifikasi, kekurangan perekat, permukaan kasar, warping, cacat pada tepi, dan lubang atau cacat pada lubang. Dengan based on data informasi yang tersedia, nomor 1, berapa besar persentase masing-masing jenis cacat. Yang kedua, buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Dan yang ketiga, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk keju tersebut dapat diminimalisasi. Selanjutnya kita pindahkan datanya tersebut kepada Excel. Di sini sudah kita buat datanya. Selanjutnya kita kerjakan di aplikasi RStudio dengan komen berikut. Soal nomor 5, type-nya defect soal 5 jumlah cacat, name-nya defect soal 5 jenis cacat critical to quality, Pareto chart, defect, ELAB jumlah cacat. Nanti kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa diagram Paretonya dengan E yang paling tinggi itu adalah warping atau melengkung pada Pareto tersebut dengan persenan 22%. Selanjutnya ada di B, pada titik B, yaitu pada dimensi yang tidak spesifikasi. Yang ketiga itu adalah letak permukaan. Yang keempat itu ada cacat pada tepi. Kelima itu ada permukaan kasar. Keenam itu ada kekurangan perekat. Dan yang terakhir itu lubang atau cacat lubang. Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa grafik Pareto itu ngurut dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.